Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Laksono Putra Santoso, NIM 202105100015 dari Prodi Administrasi Publik. Saya akan mempresentasikan hasil UAS saya yang berbentuk paper dengan judul Peranan Juragan terhadap Keterikatan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai PPP Lempasing, Kota Bandar Lampung. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana cara menjalankan masyarakat secara umum. Cakupan kebijakan publik sangat besar dan mencakup segala sesuatu mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi industri, perawatan kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai yang sebagian besar merupakan nelayan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan ini dikarenakan keterkaitan erat dengan karakteristik ekonomi wilayah, latar belakang budaya, dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang. Pada umumnya, masyarakat pesisir memiliki budaya yang berorientasi selaras dengan alam, sehingga teknologi memanfaatkan sumber daya alam adalah teknologi adaptif dengan kondisi pesisir. Masyarakat di wilayah pesisir memiliki pendidikan rendah, produktivitas yang sangat tergantung pada musim, terbatasnya modal usaha, kurangnya sarana penunjang, buruknya mekanisme pasar, dan sulitnya transfer teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan pendapatan masyarakat pesisir menjadi tidak menentu. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kehidupan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa secara berkelanjutan. Fenomena karakteristik masyarakat pesisir pada umumnya adalah profesi sebagai nelayan, di mana nelayan di dalam Ensiklopedia Indonesia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagai mata pencahariannya. Arti nelayan dalam buku Statistik Perikanan Indonesia disebutkan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Permen 2006, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan budidaya ikan, baik di perairan tawar, payau, maupun di perairan pantai. Sedangkan nelayan tradisional adalah nelayan yang menggantungkan seluruh hidupnya dari kegiatan penangkapan ikan, dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana. Model-model pembuatan kebijakan publik. Yang pertama, pure rationality model. Model ini didasarkan pada rasionalitas murni dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, economical rational model, penekanan pada efisiensi dan ekonomis. Yang ketiga, sequential decision model, adalah pembuatan eksperimen untuk penemuan alternatif sehingga tercapai keputusan yang paling efektif. Yang keempat, incremental model, Charles Lindom, rationality, keputusan berubah sedikit demi sedikit. Yang kelima, satisfying model, Herbert Simon, bounded rationality, keputusan pada alternatif pertama yang paling memuaskan. Yang keenam, extra rational model, paling rasional dan paling optimal. Yang ketujuh, optimal model, dalam model integratif identifikasi nilai-nilai kegunaan praktis dengan memperhatikan alokasi sumber-sumber
penutupan tujuan yang akan dicapai, pemilihan alternatif program, dan peramal hasil pengevaluasian alternatif terbaik. Tabel karakteristik. Nomor 1, karakteristik masyarakat pesisir dengan karakteristik negara berkembang. Kebijakan pembangunan kelautan. Contoh kebijakan pembangunan masyarakat pesisir dengan 3 kriteria berkelanjutan. Cenderung lebih mengarah kepada kebijakan produktivitas dengan memaksimalkan hasil eksploitasi sumber daya laut tanpa ada kebijakan memadai yang mengendalikannya. Akibat dari kebijakan tersebut telah mengakibatkan beberapa kecenderungan yang menguntungkan dalam aspek kehidupan seperti aspek ekologi, overfishing, penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan telah cenderung merusak ekologi laut dan pantai. Akibat menyempitnya wilayah dan sumber daya tangkapan sehingga sering menimbulkan konflik secara terbuka bersifat vertikal dan horizontal. Yang B, aspek sosial ekonomi. Akibat kesenjangan penggunaan teknologi antar pengusaha besar dan nelayan tradisional telah menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan bagi nelayan tradisional. Akibat dari kesenjangan tersebut menyebabkan sebagian besar nelayan tradisional mengubah profesinya menjadi buruh nelayan pada pengusaha perikanan besar. Yang D, aspek sosiokultural. Dengan adanya kesenjangan dan kemiskinan tersebut menyebabkan ketergantungan antara masyarakat nelayan kecil atau tradisional terhadap pemodal besar, antara nelayan dan pedagang, antara berberi terhadap senter, antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan penguatan terhadap adanya komunitas juragan dan buruh nelayan. Kedua, program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir atau disebut PEMP. A. Kelembagaan bawah. Untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh sehingga segala aspirasi dan tuntunan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung intermediat antara pemerintah dan swasta. Selain itu, kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadi perguliran dana produktif di antara kelompok lainnya. B. Pendampingan. Keberadaan pendampingan memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri, mungkin karena kekurangtahuan tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma pembangunan masa lalu itu. Yang C. Dana usaha produktif bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungan untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat yang lain yang membutuhkannya.